Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, dan bahkan ya katanya Ganjar dianggap sebagai blunder ya terkait dengan penolakan ya timnas Israel di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia begitu ya. Artinya ya kenapa kok Pak Ganjar bisa menolak itu? Mungkin ya cari simpatisan ya atau cari simpatik terhadap Bu Mega atau apa begitu kan ya. Terkait dengan ini, padahal Gibran ya bertolak belakang dengan Ganjar begitu. Pak Jokowi bertolak belakang dengan Pak Ganjar begitu kan ya. Ada apa begitu kan? Dan bahkan ini menjadi catatan penting pada pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini. Wah, ini spekulasi si A mendukung, si B tidak begitu kan ya. Sudah kacau hari ini begitu ya. Semakin jauh Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar netizen di Kompas ya. Ganjar Pranowo dinilai blunder ya dengan sikap tolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Kok bisa ya? Gue beneran bingung, Ganjar nolak Israel main di Jawa Tengah, tapi Gibran bilang Solo siap gantikan Bali jadi tempat drawing Pildun. Emang Solo udah pindah ke provinsi mana dah? Ya ambigu para relawan-relawannya hari ini ya kepada Pak Ganjar ambigu begitu kan ya, dianggap blunder dan sebagainya begitu ya. Salah satu taktik Pak GP ya, coba lihat Prabowo ya sama Anies ya, no comment soal isu Israel ini. Pak GP coba jadi pahlawan demi guide suara sayap kanan. Good luck with that Pak ya. Jelas Bapak kehilangan simpati lebih banyak dari pencinta bola. Tenang Pak Ganjar ya, ingatan bangsa Indonesia itu pendek. Dalam 5 bulan ke depan juga udah lupa apa yang terjadi hari ini. Iya, karena pada rekam jejak itu tidak bisa dibohongi hari ini begitu kan. Masyarakat sudah cerdas, walaupun sudah tahun 2010, rekam jejak itu pasti ada begitu ya. Yang kurang kerjaan itu PSSI sudah tahu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel serta pengalaman sejarah pada Bung Karno ya juga pernah menolak, masih mengajukan tuan rumah. Pemerintah ini modalnya sok-sokan ya kejuaraan dunia padahal minim prestasi. Yang disalahkan sekarang PSSI begitu kan ya. Inilah yang kemudian ya Pak Ganjar kehilangan simpati ya terhadap pendukung-pendukungnya, dan bahkan ya Pak Ganjar hari ini sudah tidak punya dukungan ya, karena sudah muncul spekulasi si A mendukung si B akibat Pak Ganjar blunder ya memberikan pernyataan menolak terkait dengan timnas Israel ya. Tetapi ini perlu diingat ya, saya tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kalau dengan timnas Israel ya mending kita tolak aja begitu ya. Dan bahkan kemungkinan ya belum saatnya ya, kalau sudah kehendaknya suatu saat akan terwujud, tidak usah mencari kambing hitam karena negara kita ya berasaskan negara berkedaulatan yang junjung tinggi norma berbangsa dan beragama. Sikap gubernur dan wali kota bertolak belakang, salah satu cari muka atau malah dua-duanya nggak punya muka. Ini komentar-komentar lucu begitu kan dari netizen begitu, tapi ini bagian dari evaluasi aspirasi masyarakat begitu ya. Mau nyari-nyari suara umat Islam, malah nggak dipilih pencinta sepak bola se-Indonesia. Wah, ini agak mengacaukan begitu ya. Pak Wali sama Pak Gub berbeda pendapat tentang Pildun ya U20 udah aneh kalau menurut saya, padahal mereka berdua dari kubu yang sama. Mungkin Ibu Megawati ya akan bingung begitu kan. Sedangkan Pak Ganjar menolak ya sama dengan Hasto, Gibran dengan Pak Jokowi ya mempersilahkan begitu kan, tidak menolak, dan bahkan ya kalau nggak salah wali kota mana ya, gubernur wali kalau nggak Bali begitu ya juga menolak begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa siapa sih yang dicari untuk mencari simpatisan dari masyarakat atau dari sepak bola begitu ya. Saya juga kecewa karena beliau tak berpikir dari sisi anak muda kita yang punya mimpi tinggi ya tentang sepak bola. Nggak bisa yang lidah, bukannya ngurusin ya sumpah jabatan sebagai gubernur, malah komentari sepak bola. Yang backing Ganjar dan Koster nolak tim Israel itu Hasto atau Miga. Itu yang menjadi kendala hari ini begitu kan. Ternyata ya asli blunder banget nih orang nih. Gua awalnya dukung dia, misal dia nyalon jadi capres ya. Buat after all this ini, sorry bro, you are not deserver ya as the Indonesia President. Sudah banyak yang kecewa terhadap Pak Ganjar ya, karena memang tidak punya narasi-narasi yang dibangun sebenarnya ya, tahu-taunya menolak begitu ya. Tanpa
tanpa menerasi dan memberikan solusi. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Ganjar Pranowo dinilai blunder dengan sikap tolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Kok bisa ya? Dikutip dari Jakarta, ya Kompas TV, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap melakukan blunder lewat sikapnya yang menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023. Seharusnya kalau ada penolakan, ada solusi sebenarnya. Sama dengan Anies Baswedan ya, kalau ada penolakan ada solusi, kalau dia tidak menolak ada solusi begitu kan. Jadi komunikasi itu sangat penting begitu kan. Tidak hanya menolak sesuai dengan Soekarno menolak, bukan seperti itu, tetapi memberikan edukasi bagaimana argumentasi itu diterima oleh masyarakat begitu kan ya. Maka saya katakan sejak awal siapapun pemimpinnya kalau menolak ya carikan solusi begitu. Jangan hanya menolak saja begitu ya. Alih-alih ingin menaikkan elektabilitas, pengamat politik Ujang Kamarudin menyebut sikap Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Nah, sekarang Ganjar menolak gitu ya. Maksudnya ingin dapat efek elektoral dari penolakan itu. Tapi fakta dan kenyataan banyak komentar negatif terhadap Ganjar. Ujung-ujungnya ya Ujang dilansir dari Tribun News ya. Semestinya posisi dia seperti gubernur yang lain, taat pada pemerintah pusat, tapi penolakan Ganjar bertentangan dengan Jokowi. Ya, semakin di-endorse oleh Pak Jokowi ya, Pak Jokowi mungkin agak kecewa begitu kan ya terhadap Ganjar. Sudah dibela-belain ya, sudah di-endorse sana sini, tahu-taunya tidak menurut begitu kan ya. Akhirnya ya mungkin rasa kecewa Pak Jokowi begitu kan. Kenapa Pak Ganjar tidak nurut? Kan begitu logika kita begitu ya. Mungkin saya rasa ya, mendukung Anies Baswedan lebih efektif begitu ya. Ya itulah resiko ketika Ganjar sebagai kepala daerah semestinya mendukung pemerintah pusat tapi malah menolak gitu. Semua ada plus minusnya lah, negatif buruknya, tapi apa yang disampaikan Ganjar blunder kepada dirinya. Bukannya dapat elektoral, malah dapat tantangan dari masyarakat juga, tutur Ujang. Seperti diketahui Ganjar dan Gubernur Bali ya, Wayan Koster menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U23 ya. Ganjar dan Koster merasa kehadiran timnas Israel tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Bahkan kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan maupun dalam konferensi of the New Emerging Forces ya. Jadi ya ikut amat beliau, kata Ganjar ya, kita amanat beliau. Jadi dia mengikuti rekam jejak Bung Karno. Tapi sebenarnya kalau kita amati bahwa ya ada penolakan-penolakan seperti ini ya saya rasa benar begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi kebenaran itulah kenapa orang-orang Israel atau timnas Israel ya yang kemudian berlaga di Indonesia seolah-olah Indonesia itu menerima terkait dengan Israel itu begitu kan. Padahal Palestina dengan Israel menjadi konflik yang luar biasa begitu. Seharusnya ya FIFA juga sadar diri dong begitu kan ya. Mengapa dia bisa menghukum FIFA begitu kan? Tersedangkan Israel tidak bisa begitu kan ya. Karena ini atas rasa kemanusiaan begitu ya. Maka sepak bola itu adalah sebagai ajang mempersatukan bangsa, itu sangat luar biasa begitu ya. Kalau seperti ini ya siapa yang salah? Itu yang menjadi pertanyaan. Sana sini menyalahkan semua begitu kan. Apalagi Pak Erick Thohir sudah gagal ya menjadi ketua PSSI begitu ya. Dan bahkan sehingga penyelenggara pemilu U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka, serta tetap menjaga kedamaian soal politik di dalam negeri Indonesia. Adanya penolakan tersebut diduga PSSI sebagai salah satu faktor utama FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 U23 yang direncananya dilangsungkan di Bali 31 Maret mendatang. Pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi menegaskan akan menjamin keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Bahkan Jokowi juga menganggap kepentingan politik tidak bisa dicampur adukan dengan olahraga. Betul sekali begitu kan. Tetapi ya kalau memang Pak Jokowi memberikan statement seperti itu ya, menganggap tidak harus dicampur adukan dengan olahraga, antara politik dengan olahraga, ya mengapa ketua PSSI itu adalah di kalangan politisi begitu kan. Apalagi double job itu yang kemudian menjadi dampak kepada kita ya.
PSSI saja bisa diintervensi dengan politisi seperti itu begitu kan ya. Kan begitu logika kita begitu. Seharusnya Pak Jokowi perbaiki PSSI dulu ya, yang kemudian bagaimana caranya PSSI itu bukan diisi dengan orang-orang politisi. Selama ya diisi oleh orang-orang politisi sampai kapanpun PSSI tidak akan maju. Timnas Indonesia tidak akan maju begitu kan. Masih banyak orang-orang yang mantan pelatih, terus kemudian pemain timnas banyak yang kemudian menjadi pengalaman di situ, ambil di situ begitu, rekrut biar ada pengkaderan secara masif di situ begitu ya. Ya kalau di kalangan politisi, wah ini pasti ada intervensi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.